Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yati Nurhayati. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Bangga Bangsa Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi kebijakan fiskal di negara Muslim. Baik, langsung saja. Dalam sistem pemerintahan Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal tidak hanya sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi ataupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat saja, tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Dasar kebijakan fiskal secara umum bertujuan untuk pemerataan pendapatan dan kesejahteraan. Akan tetapi, kesejahteraan dalam Islam mencakup kesejahteraan material dan spiritual. Selanjutnya ada sumber penerimaan negara pada masa Nabi SAW. Yang pertama, zakat yang dipungut dari umat Islam yang mampu. Kemampuan diukur menurut takaran harta yang wajib dizakatkan atau nisab. Yang kedua, al-ghanimah, yaitu harta yang didapat di rampasan perang. Yang ketiga, al-fai, yaitu harta yang diambil dari orang-orang non-muslim tanpa kekerasan atau peperangan. Yang keempat, al-jizyah, yaitu pungutan yang dikenakan atas umat Alkitab yang mampu. Yang kelima, wakaf, yaitu harta yang berasal dari umat Islam yang digunakan untuk kepentingan umum semata-mata karena Allah. Yang keenam, harta sedekah dari umat Islam. Ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanaman. Yang ketiga, penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Misalnya, zakat perdagangan. Yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan, sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi. Adapun tujuan kebijakan fiskal dalam Islam. Yang pertama, penerapan kebijakan fiskal dalam Islam selalu menetapkan tingkat yang mulia agar terwujudnya persamaan dan demokrasi yang baik dengan hukum yang lain. Yang kedua, kebijakan fiskal ekonomi Islam tidak menggunakan instrumen bunga dalam segala bentuk untuk mencapai tingkat keseimbangan. Pada pasar uang, maka pemerintah Islam harus menggunakan cara lain untuk menggantikan tingkat bunga dalam mencapai tingkat keseimbangan. Yang ketiga, ekonomi Islam dikelola untuk membantu dan mendukung dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat yang terbelakang dan untuk memajukan dan menyebarkan ajaran Islam seluas mungkin. Contoh aplikasi di negara dalam kebijakan fiskal. Yang pertama, subsidi bahan bakar minyak. Belakangan ini, pemerintah seringkali mengurangi jumlah subsidi bahan bakar minyak, meskipun harga jual bahan bakar lebih mahal dan tidak stabil. Namun, pemerintah mampu mengalokasikan dana yang dimiliki untuk kebutuhan lain yang lebih penting dan mendesak sehingga kualitas hidup masyarakat akan lebih berdaya. Yang kedua, ada tax amnesty. Dengan dihilangkannya sanksi administrasi, pidana, dan denda keterlambatan pembayaran pajak, mampu membuat pemasukan negara meningkat. Hingga 130 triliun rupiah ini merupakan sebuah bukti nyata mengapa kebijakan fiskal ini perlu dilakukan oleh sebuah negara. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.